Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janat Faika dari S5A ingin menyimpulkan tugas dari makalah kelompok 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama, saya akan menyimpulkan makalah dari kelompok 3 yang temanya berjudul tentang menyimpulkan etos kerja dalam bisnis Islami. Ialah etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang artinya sikap, kepribadian, waktu, dan karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Mengenai tentang etos kerja dapat diartikan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa. Sehingga etos kerja dapat diartikan sebagai sikap, cara pandang yang diyakini seorang muslim. Etos kerja berfungsi sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini seseorang atau sekelompok orang dengan baik dan benar yang diwujudkan melalui perilaku kerja mereka secara khas. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Jadi, pengusaha atau wirausahawan atau entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan sebuah usaha atau bisnis yang dihadapkan dengan resiko dan ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan bisnis dengan cara mengenali kesempatan dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. Itu saja kesimpulan saya dari makalah kelompok 3. Selanjutnya saya akan menyimpulkan makalah dari kelompok 4 yang berjudul tentang etika produk perspektif dalam Islam. Ialah kesimpulannya, dalam Islam etika dan bisnis merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan ajaran Islam yang bersifat syumul yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan bisnis dengan etika dalam Islam tak ubahnya kesatuan antara urat dan daging. Landasan yang mendorong perilaku bisnis hendaknya didasarkan tidak hanya karena rasa takut pada sebab pemerintahan, tidak juga hanya karena hasrat menumpuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, seorang pebisnis hendaknya menyadarkan perilakunya semata-mata karena rasa takut kepada Allah dalam usaha mencari ridhonya. Sehingga bisnis yang ideal dalam Islam adalah bisnis yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, mampu menciptakan rasa keadilan dan memenuhi tuntutan kebajikan dan keluhuran budi. Oleh karena itu, pebisnis muslim harus tunduk kepada aksioma atau nilai dasar etika bisnis Islami yang mencakup tauhid, keseimbangan, kehendak, bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Itu saja kesimpulan dari makalah kelompok 4. Selanjutnya saya akan menyimpulkan makalah dari kelompok 5 yang berjudul tentang menyimpulkan etos kerja dalam bisnis Islami. Ialah tentang keuntungan dan etika. Prinsip bisnis yang utama dalam ekonomi kapitalis adalah meraih laba atau profit yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Meraih laba atau keuntungan merupakan tujuan dari bisnis itu sendiri, sekaligus merupakan cerminan pertumbuhan harta. Keuntungan akan muncul manakala proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam aksi-aksi bisnis dijalankan. Proses pemutaran modal yang dijalankan dengan tepat dan benar akan dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi. Sebagai ekonomi kapitalis, Islam sebagai agama universal sangat mendorong dan memotivasi pendayagunaan harta atau modal secara optimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Islam menekankan prinsip keadilan dan kebebasan dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan yang jelas, sehingga tidak merugikan penjual dan tidak pula menzalimi konsumen ataupun pembeli. Berbagai bentuk aksi bisnis
yang dapat mempengaruhi harga dilarang dalam Islam. Penimbunan harta yang dilakukan oleh produsen atau penjual diantaranya akan menimbulkan harga yang tidak adil ataupun seimbang, sehingga sangat menguntungkan produsen ataupun penjual dan merugikan konsumen maupun pembeli. Keuntungan dari harta tersebut hanya akan berputar di kalangan atau kelompok tertentu saja. Kondisi seperti ini akan menciptakan ketimpangan pendapatan dan kekayaan serta memunculkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya akan mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kondisi tersebut kontraproduktif tujuan dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, Islam melarang keras aksi-aksi bisnis yang akan merusak stabilitas ekonomi secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Baiklah, itu saja kesimpulan dari makalah kelompok 5. Selanjutnya saya akan menyimpulkan makalah dari kelompok 6 berjudul tentang menyimpulkan etos kerja dalam bisnis Islami. Ialah pengertian makna etos menyebutkan bahwa ia berasal dari bahasa Yunani atau etos yang bermakna watak atau karakter. Secara lengkapnya, pengertian etos ialah karakteristik dari sikap, kebiasaan, serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Dari perkataan etos terambil pula perkataan etika dan etis yang merujuk kepada makna akhlak atau bersifat akhlaki, yaitu kualitas esensial seseorang atau suatu kelompok termasuk suatu bangsa. Juga dikatakan bahwa etos berarti jiwa khas suatu kelompok manusia, dan dari jiwa khas itu berkembang pandangan bangsa tersebut tentang yang baik dan yang buruk, yakni etikanya. Adapun indikasi-indikasi orang atau sekelompok masyarakat yang beretos kerja tinggi, menurut Gunnar Myrdal dalam bukunya ASEAN Drama, ada 13 sikap yang menandai hal itu. Yang pertama ialah efisien, kedua rajin, ketiga teratur, keempat disiplin dan tindakan, kelima hemat, keenam jujur dan teliti, ketujuh rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan, kedelapan bersedia menerima perubahan, 9 gesit dalam memanfaatkan kesempatan, 10 energik, 11 ketulusan dan percaya diri, 12 mampu bekerja sama, dan yang terakhir ialah mempunyai visi yang jauh ke depan. Menurut Sinamo, setiap manusia memiliki spirit atau roh keberhasilan, yaitu motivasi murni untuk meraih dan menikmati keberhasilannya. Dari ratusan teori sukses yang beredar di masyarakat sekarang ini, Sinamo menyederhanakannya menjadi 4 pilar teori utama. Keempat elemen itu lalu dikonstruksikan dalam sebuah konsep besar yang disebutnya sebagai Catur Dharma Mahapika atau bahasa Sanskerta, yang berarti 4 dharma keberhasilan utama, yaitu yang pertama mencetak prestasi dengan motivasi superior, yang kedua membangun masa depan dengan kepemimpinan visioner, yang ketiga menciptakan nilai baru dan inovasi kreatif, dan yang terakhir meningkatkan mutu dengan keunggulan insani. Keempat dharma ini kemudian dirumuskan menjadi 8 aspek etos kerja sebagai berikut. Yang pertama, kerja adalah rahmat, yang kedua kerja adalah amanat, yang ketiga kerja adalah panggilan, keempat kerja adalah aktualisasi, yang kelima kerja adalah seni, keenam kerja adalah kehormatan, dan yang ketujuh kerja adalah pelayanan. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya mengenai makalah etika bisnis Islam dari kelompok 3, 4, 5, dan 6. Apabila masih banyak kekurangan dalam menyimpulkan makalahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.